Malkas, Misteri, informasi edukasi akan kami tuang di sini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jolin dari 12 IPS 2. Dan nama saya Nadia Winavia dari 11K2. Oke, jadi sekarang kita ada kedatangan tamu yang sangat-sangat berkesan banget nih. Walaupun Iya. masih baru tapi udah sangat berkesan ya bagi Iya. murid-murid. Cece ada diajarin nggak sama ini? Ada, aku diajarin pelajaran sosiologi. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih, Miss itu ngajarin buat matkul pilihan kami, yaitu sosiologi dan antropologi ya, Miss. Nah, penasaran nggak sih siapa yang tamu kita ini? Langsung saja kita sambut Miss Esther. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Esther Febiola Endang Saputri. Basically, I'm not teacher. Sebenarnya saya bukan guru ya. Jadi saya lebih ke sosiolog karena saya memang pure lulusan jurusan sosiologi. Terus aku sendiri lulusan di universitas yang gak besar, kecil, di Tanjung Pinang. Jadi saya lulusan di Umrah, kalau orang Tanjung Pinang ngomong itu Universitas Maritim Raja Ali Haji. Gitu. Kok Miss kan bukan guru nih, bukan guru. Kok Miss malah ngajar sih di MW ini? Oh gitu ya. Sebenarnya sih banyak ya. Banyak hal dari SMA pun saya juga dalam dunia pendidikan tuh udah istilahnya udah sering mengajar lah di mana-mana gitu. Dan juga di kampus dulu saya ngambil sosiologi pendidikan. Jadi sosiologi itu banyak macam. Nah, kita tergantung nih kita mau fokus di mana. Nah, salah satunya fokus mata kuliah saya tuh sosiologi pendidikan waktu itu. Kalau gitu, Miss, Miss kan datang ke sini ngajar gitu kan. Pertama-tama itu kesan Miss itu terhadap sekolah ini itu kayak mana? Ini cukup seru sih ceritanya. Jadi ceritanya tuh malam-malam gitu kan. Malam-malam terus saya tuh pergi gitu. Waktu itu saya baru datang ke Batam. Nggak sengaja tuh kan biasanya ada jualan-jualan banyak tuh di depan sekolah tuh. Nah, salah satunya tuh ada saya tuh beli salah satu di situ. Saya tanya, ini gedung gede bener gitu kan, kayak istana, ini apa sih sebenarnya gitu kan. Terus akang-akangnya tuh ngomong, ini kak, ini nih vihara tapi ada sekolahnya. Ih, keren juga nih gitu kan. Jadi kayak impress banget nih, keren banget ya, nih sekolah gede banget gitu kan. Dari situlah saya kayak kepingin, merasa tertantang nih. Ini kayaknya peluangnya bagus nih ngajar di sini. Experience baru, pengalaman baru, dan saya juga belum pernah kan experience untuk ngajar yang memang notabene-nya kan mayoritas etnisnya etnis Chinese gitu kan. Jadi ya udah deh, yuk gitu. Kalau gitu pas Miss masuk itu ada kayak ngerasa culture shock gitu gak? Culture shock? Iya. Ada beberapa sih ya. Yang pertama pola makan ya sebenarnya. Karena memang saya bukan PG, cuman memang dipaksa untuk PG gitu. Jadi itu sih hal yang pertama. Terus hal yang kedua, saya nggak pernah kalau di sekolah-sekolah negeri kan biasanya salam ya, ngelihat kalian nunduk-nunduk gitu, bungkuk-bungkuk gitu kan. Habis dari ruang guru, keren juga ya nih budayanya gitu. Jadi kayak mempelajari nilai budaya baru sih di sini. Yang sebelumnya saya nggak dapetin, di sini saya dapetin gitu. Kalau dibilang culture shock nggak juga sih ya. Lebih kayak new experience aja sih. Kan Miss di sini ngajar apa? Saya banyak. Jadi saya ada 4 mata pelajaran yang saya ngajar. Yang pertama tuh sosiologi. Karena memang sosiologi memang bidang saya. Terus saya diminta ngajar untuk antropologi, diminta ngajar bahasa Inggris juga di kelas 10, dan saya ngajar P5. Jadi 4. Menurut Miss kan sebagai seorang sosiolog lah ya istilahnya. Menurut Miss apa sih sosiologi itu? Karena kan masih banyak nih orang yang mungkin belum paham tentang apa nih sosiologi gitu loh. Jadi menurut Miss sosiologi itu apa? Oke. Sosiologi kalau dalam
ya artian dari secara etnomologis ya, kan sosius yang arti kawan, logos artinya ilmu, jadi ilmu yang mempelajari tentang ya berinteraksi, berkawan, ya bersosialisasi. Tetapi kalau menurut perspektif saya nih, yang sebagai ya sosiolog dan juga guru sosiologi, bahwa sosiologi itu sebenarnya mempelajari dua hal yang penting. Yang pertama adalah konteks sosial itu ada di dalam kehidupan masyarakat. Jadi konteks dan nilai sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah nilai atau konteks sosial itu yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi sosiologi itu mempelajari nilai dan juga mempelajari nilai sosial itu yang mempengaruhi kehidupan masyarakat itu. Jadi sosiologi itu belajar tentang ekonomi juga, tentang budaya, tentang politik dan lain sebagainya. Gitu sih, itu sosiologi. Terus kalau gitu apa yang membuat Miss tertarik dengan kayak hubungan antara manusia gitu, kayak humanoria? Oh, oke. Kita sering dengar kata bahwa manusia adalah makhluk sosial yang sifatnya interdependent dan saling apa? Ya, Saling bergantung, saling berhubungan satu dengan yang lain. Sehingga antara individu dengan kelompok itu nggak bisa dilepaskan. Jadi saya sebagai manusia, ya saya ingin lebih lagi nih mempelajari tentang diri kita, diri saya juga, dan masyarakat sekitar. Gitu. Jadi kalau gitu menurut Miss manusia itu bisa kayak hidup sendiri gitu gak? Kayak kan ada orang kayak introvert gitu kan atau antisosial gitu, gak pengen bersosialisasi sama orang lain. Menurut Miss itu penyimpangan Sosial iya gitu sosial atau kayak diri kita kelainan manusia sosial sendiri, gitu iya. mungkin. Iya. Why? Iya. Ya, itu bisa banyak dampaknya ya. Ada kan kalau setiap kehidupan ada sebab, ada akibat. Nah, itu kan akibatnya nih. Berarti sebelumnya kita harus mengulik kembali nih backgroundnya apa. Mungkin dia ada trauma masa lalu, mungkin dia kena bully, mungkin body shaming mungkin, sehingga dia menarik diri atau dalam sosiologi mengatakan mengisolir diri deh, nggak mau lagi ngumpul kelompok circle masyarakat mungkin gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin dia segi lingkungan yang mungkin nggak mendukung, mungkin keluarganya nggak pernah merangkul dia, sehingga kayak oh ya sudahlah, saya sendiri pun bisa. Jadi kayak membentuk pola perilaku bahwa ya udah sendiri harus bisa. Nah, itu kan bisa ya jadi motivasi kita. Itu sih. Berarti rata-rata karena lingkungan gitu kah itu? Iya. Miss pernah nggak sih melakukan penelitian terhadap masalah-masalah kayak gini sebagai seorang sosiolog? Kalau sebagai sosiolog, kami malah ditantang. Yuk hari ini cari masalah apa lagi? Selalu tuh, gitu ya. Yuk cari masalah apa lagi, gitu kan. Kalau gitu Miss, ini agak OOT ya, tapi saya pengen tahu tentang tanggapan Miss terhadap peran kayak cewek sebagai ibu, terus cowok itu harus kayak maskulin gitu untuk kayak jadi kayak punggung keluarga gitu lah. Menurut Miss itu sebuah fakta sosial kah atau kayak sebenarnya itu tidak bisa terjadi, tapi sudah lanjut terjadi karena kayak masa lalu gitu? Oke. Nah, ini nih persepsi orang Indonesia yang lebih menitikberatkan budaya patriarki atau budaya yang lebih menitikberatkan bahwa laki-laki sebagai dominan, pimpinan di keluarga, di masyarakat ya. Sebenarnya itu sah-sah aja ya. Tetapi kalau kita kembali lagi dalam peran gender, peran suami istri itu nggak ada seperti itu sebenarnya. Itu lebih ke komunikasi dan komitmen pertama-tama nanti ngomongnya gimana nih, nggak masalah kok bapak-bapak para suami jadi bapak rumah tangga, memasak, mencuci piring, ngurus anak, why not? Apalagi sekarang kan udah emansipasi wanita, bahwa perempuan boleh kerja kok, suami di rumah jaga anak, boleh kok, banyak kok sekarang. Nah, jadi sebenarnya peran maskulin dan feminin
menurut saya nggak ada sih batasan sebenarnya ya, apalagi di zaman era-era modern sekarang ya, kita udah open minded, nggak perlu lagi batasan boundaries yang seperti itu menurut saya. Tadi kan Miss sudah melakukan penelitian buat PSK sama LGBT itu kan Miss. Kira-kira Miss ada rencana nggak untuk melakukan penelitian lain gitu? Kayak misalnya mau meneliti apa gitu, kekerasan dalam rumah tangga atau sebagainya gitu, ada nggak Miss rencana? Hal yang pertama yang pengen saya teliti ya, khususnya di Batam ini, adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Jadi saya pernah bagi-bagi makanan gitu ke daerah Lubuk Baja ya, yang di sini Batu Ampar ya, Batu Ampar. Di situ saya ngelihat real orang-orang tuh yang nggak ada rumah, yang ya tau lah ya, yang kondisinya seperti itu tuh jelas di mata saya gitu. Wow, gila banget nih kesenjangan kok nyata banget di sini gitu. Sedangkan bangunan-bangunan di sekitar mewah-mewah gitu ya. Jadi itu membuat saya tertarik, kayaknya bagus nih tentang kesenjangan ekonomi dan sosial di situ. Itu sih untuk Batam. Miss itu dari sebelum kuliah itu Miss orang Batam atau kayak orang dari luar rantau ke sini? Saya orang rantau. Ini kota ke-6 saya. Miss dari mana aja? Saya kan memang asli orang Jogja. Nah, terus saya pindah lagi keliling ke Solo. Habis ke Solo ke Bandung ke Jakarta, habis itu ke Tanjung Pinang. Nah, saya di Tanjung Pinang agak lama. Lalu saya baru 1 tahun, kurang lebih 1 tahun ini di Batam. Gitu. Kenapa nih Miss memutuskan buat datang ke Batam terus mengajar di sekolah ini gitu loh? Karena kan di Tanjung Pinang mungkin Miss dari Jogja kan, bisa aja Miss balik lagi ke Jogja buat cari pekerjaan yang lebih besar gitu mungkin. Oke. Gak tau ya, kalau saya lihat perspektif Batam itu kan, Batam adalah metropolitan yang kedua setelah Jakarta. Dan perspektif segi ekonomi, segi sosialnya itu dekat dengan Singapura. Nah, jadi impact dari negara-negara tetangga tuh terpancar nih, tertransfer ke Batam. Nah, kita bisa lihat ya, barang-barang kalau kita pergi ke supermarket tuh bukan Indonesia lagi, barang Singapura, Malaysia, apalagi makanan-makanannya gitu kan, kita bisa lihat nih gitu. Nah, itu membuat saya kayak ini bagus nih untuk peluang bisnis, peluang untuk kita bisa pergi ke luar negeri pun juga nggak susah, nggak susah gitu kan, kita dekat sama Singapura gitu. Terus Miss kalau boleh tahu Miss lulus tahun berapa? Lulus kuliah? Tahun 2021. Berarti 2020 deh. Ya, 2020. Berarti Miss sudah 4 tahun lulus kan ya? Iya. Sebelum ngajar di MW ini Miss ada kerja apa gak? Oke. Saya itu pengabdian. Jadi saya tuh suka ngajar-ngajar di daerah terpencil. Jadi sebelumnya saya pergi ke daerah yang namanya Berakit. Nah, Berakit itu pulau ujung banget dari Pulau Bintan. Nah, di situ tuh ada tempat apa ya istilahnya, kayak bukan penangkaran ya. Daerah untuk didaratkannya orang-orang suku laut. Nah, suku laut ini suku endemik di Indonesia yang hanya ada di Indonesia. Jadi mereka tuh lahir di situ, beranak di situ, melihara hewan di situ. Bahkan saya tuh ngelihat perahu mereka tuh isinya ada babi di situ. Di perahu itu ya ada anjing di situ. Pokoknya semua di situ. Dan itu hanya di Indonesia. Nah, itu tuh suku-suku yang tinggal, suku-suku laut yang itu didaratkan. Nah, itu saya ke situ. Jadi ngajarin mereka cuci tangan, ngajarin mereka pakai baju, walaupun nanti berapa menit kemudian dilepas lagi gitu. Terus selain di Berakit juga saya di daerah Senggarang gitu, dan kota-kota daerah-daerah kecil lainnya lah gitu. Ya gitu. Keren banget. Wah, nggak expect sih Miss.
Karena waktunya udah mau sampai ya, Miss. Oh. Pesan Miss itu untuk anak-anak MW kira-kira apa? Iya, pesan pada semuanya gitu. Iya. Oke. Hidup bukan soal hasil, ya. Di saat kita menitik beratkan kehidupan itu hasil, kita akan kecewa. Kalau kita memfokuskan kehidupan itu dengan proses, walaupun hasilnya akan tidak baik, kita akan menghargai proses yang kita sudah jalani. Jadi, tetap semangat, terus berproses karena kehidupan ini soal proses dan belajar. Itu saja dari saya. Oke. Kalau gitu sekian untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe Like, and share. Terima kasih. kasih.